Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada Ibu Aan Marlinah yang terhormat, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Akuntansi Menengah 2, kelas A, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas hasil kerja dan diskusi kelompok kami mengenai PSAK 71. Lalu seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum memasuki materi dari presentasi yang akan kami sajikan, izinkan saya untuk terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1, di mana yang pertama ada Rizky Triatnan dengan NIM 2021 50333, kemudian ada Sahira Mayandra dengan NIM 2021 50336, lalu ada Naswa Bilbina dengan NIM 2021 50337, kemudian ada saya sendiri, Laura Septia Cecilia dengan NIM 2021 50360, lalu selanjutnya ada Marisa Favadiba dengan NIM 2021 50368, kemudian selanjutnya ada Dewi Lestari dengan NIM 2021 50382, dan yang terakhir ada Mutiara Lutfiah dengan NIM 2021 50383. Selanjutnya saya akan memasuki materi yang pertama. Jadi pada PSAK 71 ini merupakan PSAK mengenai instrumen keuangan, di mana yang pertama itu ada beberapa perubahan format yang mengikuti IFRS. Yang pertama pada bab 1 itu ada tujuan, lalu pada bab 2 itu mengenai ruang lingkup, dan pada bab 3 itu mengenai pengakuan dan penghentian pengakuan. Kemudian pada bab 4 itu mengenai klasifikasi, lalu selanjutnya pada bab 5 mengenai pengukuran, dan terakhir pada bab 6 itu mengenai akuntansi lindung nilai. Lalu ada juga pembahasan mengenai tanggal efektif dan ketentuan transaksi, dan juga terakhir tentang perbedaan dengan IAS, mengenai acuan amandemen IFRS 3 tentang business combination, dan juga tentang ketentuan transisinya. Selanjutnya PSAK 71 ini merupakan adopsi dari IFRS 9, Financial Instruments, yang dikeluarkan per 1 Januari 2016, yang efektif pada 1 Januari 2018. PSAK 71 ini juga mengatur perubahan mengenai klasifikasi dan pengukuran nilai, dan akuntansi lindung nilai. Lalu PSAK 71 ini juga akan menggantikan PSAK 55. PSAK 71 ini belum menggantikan seluruh ketentuan dan persyaratan dari seluruh ketentuan yang ada pada PSAK 55. Jadi tidak seluruhnya digantikan, tapi sebagian besarnya akan digantikan. Lalu selanjutnya amandemen mengenai si PSAK 71 ini. Amandemen terhadap PSAK lain. Perubahan PSAK 71 ini mengakibatkan amandemen terhadap PSAK lain, seperti yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu tanggal efektif dari ketentuan transisinya. PSAK 71 ini berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020. Penerapan dini itu diperkenankan. Kemudian selanjutnya mengenai ruang lingkup. Di PSAK 71 ini diterapkan oleh semua entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali yang pertama itu ada investasi. Di sini mengenai anak, asosiasi, dan joint venture yang tercantum dalam PSAK 65, PSAK 4, dan PSAK 15. Kemudian ada juga mengenai hak dan kewajiban yang diatur dalam sewa, lalu hak dan kewajiban pemberi kerja seperti yang diatur dalam PSAK 24. Kemudian ada juga instrumen keuangan terbitan entitas yang memenuhi definisi instrumen ekuitas dalam pencatatan entitas penerbit. Kemudian ada juga hak dan kewajiban dalam kontrak asuransi PSAK
Ini dicantumkan dalam PSAK 62. Kemudian ada juga kontrak dalam rangka kombinasi bisnis yang tercantum dalam PSAK 22. Lalu selanjutnya ada komitmen pinjaman dan provisi yang tercantum dalam PSAK 57. Kemudian ada juga mengenai transaksi kompensasi berbasis saham yang tercantum dalam PSAK 53. Dan yang terakhir ada mengenai hak dan kewajiban dalam ruang lingkup pendapatan. Jadi persyaratan penurunan nilai ditetapkan untuk hak berdasarkan PSAK mengenai pendapatan untuk pengakuan keuntungan dan kerugian penurunan nilai. Lalu komitmen pinjaman berikut termaksud dalam ruang lingkup, yakni yang pertama itu ada komitmen pinjaman berbentuk liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Lalu selanjutnya ada komitmen pinjaman yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau dengan penyerahan atau penerbitan instrumen keuangan lainnya. Kemudian yang terakhir ada komitmen untuk menyediakan pinjaman pada suku bunga di bawah bunga pasar. Kemudian juga kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan. Baik, selanjutnya materi mengenai pengakuan awal akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Mutiara Lutfia dengan NIM 2021-50383 akan melanjutkan penjelasan mengenai PSAK 71 bagian pengakuan awal, di mana pada pengakuan awal dibagi menjadi ketiga poin. Di mana poin yang pertama itu berbunyi, entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Poin kedua, pada saat entitas pertama kali mengakui aset keuangannya, maka entitas tersebut mengklasifikasikannya sebagai aset keuangan yang diamortisasi dan atau aset keuangan yang diukur dengan nilai yang wajar. Lalu pada poin yang ketiga, ketika entitas pertama kali mengakui liabilitas keuangannya, maka entitas tersebut mengklasifikasikannya sebagai liabilitas yang diamortisasi dan liabilitas yang diukur dengan nilai yang wajar. Selanjutnya mengenai pembelian atau penjualan reguler aset keuangan, di mana pembelian atau penjualan reguler aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya menggunakan salah satu di antara akuntansi tanggal perdagangan atau akuntansi tanggal penyelesaian. Selanjutnya mengenai penghentian pengakuan aset keuangan, di mana pada poin yang pertama, entitas menghentikan pengakuan aset keuangannya jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan telah berakhir atau entitas mengalihkan aset keuangan. Selanjutnya, entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual tersebut untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya mengenai penghentian pengakuan aset keuangan. Dalam laporan keuangan, konsolidasi diterapkan ketentuan konsolidasi, di mana aset keuangan telah berada pada level konsolidasi. Yang kedua, entitas menentukan apakah penghentian pengakuan diterapkan pada bagian, keseluruhan, atau kelompok aset yang serupa. Selanjutnya mengenai penghentian pengakuan liabilitas keuangan, di mana pada poin yang pertama, entitas mengeluarkan liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangan jika dan hanya jika liabilitas keuangan tersebut telah berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak telah dilepaskan atau dibatalkan atau bahkan kedaluarsa. Poin kedua, pertukaran antar peminjam dan pemberi pinjaman existing atas instrumen utang dengan persyaratan yang secara substansial berbeda dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan yang baru. Selanjutnya, pada poin yang ketiga,
Modifikasi secara substansial atau ketentuan liabilitas keuangan yang dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal maupun pengakuan liabilitas keuangan yang baru. Poin selanjutnya, selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang telah berakhir atau yang dialihkan ke pihak lain dan imbalan yang dibayarkan termasuk seperti aset non-kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung diakui dalam laba rugi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh yang lainnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi instrumen keuangan. Klasifikasi yang pertama itu ada aset keuangan. Aset keuangan itu apa sih? Aset keuangan itu yang memiliki aset untuk memperoleh arus kas yang kontraktual dalam bertujuan model bisnis. Nah, kemudian apa sih liabilities? Liabilities itu setiap liabilities keuangan itu, setiap liabilities yang berada dengan kewajiban kontraktual itu menyerahkan kas dengan arus kas lainnya. Nah, kemudian di derivatif ini ada dua, derivatif kontrak hibrida dengan aset keuangan, kemudian ada kontrak lainnya. Nah, kemudian di sini ada klasifikasi instrumen keuangan juga, tapi di klasifikasi ini dalam model bisnis entitas. Nah, dalam model bisnis entitas ini dalam mengelola klasifikasi instrumen keuangan ini, itu mengelola aset keuangan dengan karakteristik arus kas yang kontraktual dari aset keuangannya. Nah, itu biasanya diukur dari pada nilai wajar melalui laba rugi, kemudian itu kecuali diukur pada biaya perolehan, diamortasi, kemudian di nilai ini tuh, harus melalui hasil dari penghasilan komparatif. Nah, kemudian aset keuangan ini diukur pada biaya perolehan, diamortasi jika kedua kedua kondisi ini terpenuhi. Nah, kemudian, saya akan menjelaskan kriteria SPPI. Nah, kriteria SPPI ini itu berasal dari pokok dan bunga. Nah, pokok dari arus kas ini apa sih maksudnya? Pokok dari arus kas, kriteria SPPI ini nilai wajar aset pada masa pengakuan awal. Nah, kemudian bunganya apa sih? Bunganya itu seperti imbalan atas, nilai mata uang, resiko kredit, resiko pinjaman, kemudian dasar lainnya. Nah, contohnya itu kalau dasar, peminjaman dasar lainnya itu seperti, resiko likuiditas, kemudian ada biaya, terkait lainnya itu seperti biaya admin dan margin laba. Nah, dalam kriteria SPC ini, di sini ada model bisnis, karakteristik, dan pengukuran. Di sini masing-masing dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu model bisnis pertama, itu memiliki untuk memperoleh arus kas kontraktual. Nah, karakteristiknya apa sih? Karakteristiknya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada memperoleh arus kas kontraktual, itu kemudian ada penjualan bersifat instansial, kemudian ada penjualan yang sangat jarang. Nah, pengukurannya apa sih dari eee model bisnis yang pertama itu biaya memperoleh diamortisasi. Nah, kemudian model bisnis kedua itu eee, memiliki untuk memperoleh arus kas kontraktual dan untuk dijual. Nah, di sini tuh ada 2 bagian dalam karakteristiknya. Karakteristik yang pertama itu memperoleh arus kas kontraktual dan menjual sifatnya yang tidak terpisah. Kemudian yang kedua ini lebih banyak penjualan dibandingkan memperoleh arus kas kontraktual. Nah, dalam pengukuran di model bisnis yang kedua itu menggunakan FVOCI. Nah, kemudian di model bisnis lainnya itu ada karakteristik yang pertama, hanya satu karakteristik, yaitu untuk tidak memperoleh arus kas kontraktual atau dijual. Kemudian, pengukurannya itu menggunakan FVTPL. Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Sahira Mahendra dengan NIM 2021 50336. Di sini saya akan membahas mengenai PSAK 71 mengenai tentang klasifikasi aset keuangan. Di klasifikasi aset keuangan ini kita mengenal yang namanya kategori pengukuran. Nah, kategori pengukuran di dalam PSAK 71 ini berbeda dengan PSAK 55, di mana PSAK 71 ini terdiri dari FVTPL atau Fair Value to Profit and Loss, lalu juga ada biaya perolehan yang akan diamortisasi dan juga Fair Value to Other Comprehensive Income.
Di mana di PSAK 55 ini kita mengenal yang namanya fair value to profit and loss juga, lalu ada loan and receivable, HTM atau held to maturity, dan juga fair value to other comprehensive income. Nah, selanjutnya ini ada klasifikasi atas liabilitas keuangan, di mana di dalam PSAK 55 ini sebagian besar yang masih dipertahankan itu yang pertama ada biaya perolehan yang diamortisasi dan juga FVTPL atau fair value to profit and loss. Nah, penyajian dalam other comprehensive income ini atas keuntungan atau kerugian liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada FTPL yang timbul dari perubahan risiko kredit, kecuali jika hal tersebut bisa menciptakan atau meningkatkan inkonsistensi pengakuan dan pengukuran atau accounting mismatch. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke dalam contoh model bisnis. Contoh model bisnis yang pertama itu misalnya kayak portofolio likuiditas itu untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam suatu kondisi tertentu. Lalu yang kedua itu portofolio likuiditas untuk memenuhi kebutuhan pendanaan harian. Yang ketiga ini aset dalam bentuk dana yang dikelola pada nilai wajar. Nah, selanjutnya itu ada pinjaman retail untuk sekuritasi, lalu selanjutnya ada instrumen yang akan diperdagangkan, selanjutnya ada aset keuangan untuk mendanai liabilitas asuransi, dan yang terakhir itu ada pinjaman retail untuk mendapatkan arus kas. Nah, selanjutnya ini ada klasifikasi dari piutang dagang. Kriteria dari klasifikasi piutang dagang ini yang pertama itu ada SPPI dan yang kedua ada BM, yaitu untuk memperoleh arus kas kontraktual. Nah, di mana piutang dagang ini dilakukan untuk sekuritasi dan transaksi lainnya yang memerlukan pertimbangan yang lebih kompleks dengan mempertimbangkan bentuk dari kontraknya atau biasa kita sebut dengan anjak piutang. Selanjutnya ini ada opsi yang ditetapkan dalam fair value to profit and loss, di mana aset keuangan ini dapat dilakukan jika penetapan tersebut bisa menghilangkan atau secara signifikan bisa mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan yang biasa kita sebut itu accounting mismatch. Lalu yang kedua itu liabilitas keuangan sesuai PSAK 55 ini ditetapkan untuk diukur pada fair value to profit and loss jika yang pertama itu dikelola atas nilai wajar. Lalu yang kedua itu mengandung derivatif melekat atau embed derivatif yang tidak bisa dipisahkan. Lalu selanjutnya itu berikut dapat ditetapkan untuk diukur pada fair value to profit and loss jika kondisi berikut memenuhi. Yang pertama itu kalau kontrak tertentu untuk membeli atau menjual item non-finansial. Lalu yang kedua itu ada exposure kredit tertentu. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Nasubil Bina Fauzi dengan NIM 2021-50337. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengukuran. Nah, di sini ada tahapan-tahapan pengukuran. Yang pertama itu ada pengukuran awal. Yang kedua, pengukuran selanjutnya aset keuangan. Yang ketiga, pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan. Yang keempat, pengukuran biaya perolehan diamortisasi. Yang kelima, penghapusan. Dan yang terakhir, penurunan nilai. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pengukuran awal. Yang pertama itu ada instrumen keuangan. Nah, instrumen keuangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada FVTPL atau Fair Value to Profit Loss. Lalu nilai wajar yang menghasilkan biaya transaksi expense. Yang kedua itu ada tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Lalu, nilai wajar ditambah biaya transaksi terkait langsung dengan perolehan yang menghasilkan biaya transaksi dikapitalisasi. Selanjutnya, pengukuran instrumen keuangan dalam tabel. Kategori pertama itu ada biaya perolehan diamortisasi. Laba ruginya itu seluruh keuntungan dan kerugian. Nah, kategori biaya perolehan diamortisasi ini tidak terdapat dalam OJ, tetapi terdapat dalam PSAK 55.
Selanjutnya, kategori kedua itu ada instrumen utang pada FVOC atau Fair Value Other Comprehensive Income. Laba ruginya itu terdapat bunga, kerugian penurunan nilai, keuntungan atau kerugian selisih kurs, keuntungan atau kerugian saat pelepasan. Nah, kategori instrumen utang pada FVOC ini terdapat dalam OCI, yaitu keuntungan atau kerugian lainnya, dan juga terdapat dalam PSAK 55. Selanjutnya, kategori ketiga itu ada instrumen ekuitas pada FVOC. Laba ruginya itu terdiri dari dividen, kecuali jelas merupakan pemulihan atas sebagian biaya perolehan investasi. Kategori instrumen ekuitas pada FVOC ini terdapat dalam OCI, yaitu keuntungan atau kerugian perubahan nilai wajar. Tetapi, instrumen ekuitas pada FVOC ini tidak terdapat dalam PSAK 55. Kategori yang terakhir itu ada FVTPL atau Fair Value to Profit Loss. Laba ruginya itu seluruh keuntungan dan kerugian. Tidak terdapat dalam OCI, tetapi terdapat dalam PSAK 55. Selanjutnya ada penghapusan. Penghapusan merupakan kejadian penghentian pengakuan. Nah, entitas langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika entitas tidak memiliki perkiraan wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Oke, perkenalkan, nama saya Dewi Lestari dengan NIM 2021-50382. Di sini saya akan membahas mengenai penurunan nilai model baru. Jadi informasi yang dicakup ada 3. Yang pertama itu kejadian masa lalu, plus kondisi sekarang, kemudian plus perkiraan kondisi ekonomi di masa depan. Jadi pada umumnya seluruh aset keuangan itu membawa penyisihan kerugian, di mana ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu tidak diperlukannya pemicu ataupun trigger untuk mengakui penurunan nilai. Kemudian yang kedua itu lebih banyak pertimbangan. Nah, di mana satu model ini itu untuk seluruh instrumen keuangan di dalam ruang lingkup PSAK 71. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu mengenai kerugian kredit ekspektasian. Jadi, kerugian kredit ekspektasian ini merupakan estimasi kemungkinan dari nilai kini selisih arus kas kontraktual saat jatuh tempo dengan arus kas yang diharapkan akan diterima. Nah, rata-rata tertimbang atas kerugian kredit dengan masing-masing risiko terjadinya gagal bayar sebagai pembobotan dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Kemudian yang kedua, kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Nah, kita bahas dari sebelah kanan dulu, di mana kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya adalah kerugian kredit yang dihasilkan dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur dari instrumen keuangan. Sedangkan kerugian kredit ekspektasian yang 12 bulan ini merupakan bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, di mana hal ini mempresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Oke, kita lanjut ke pendekatan umum. Jadi antara kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya dengan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan ini memiliki hubungan timbal balik, di mana hubungan dari kerugian kredit ekspektasian 12 bulan ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya ini bisa ada hubungan yang disebut dengan berpindah kategori, di mana hal ini terjadi jika resiko kredit dari aset keuangan itu telah meningkat signifikan sejak pengakuan awal. Nah, sebaliknya, untuk hubungan timbal balik dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan, itu dapat dikatakan kembali, di mana hal ini itu terjadi jika kondisi di atas ataupun kondisi berpindah kategori itu tidak lagi terpenuhi. Nah, untuk prinsip umumnya yang menerapkan salah satu dari 2 basis pengukuran berikut. Yang pertama, kerugian kredit ekspektasian 12 bulan, kemudian yang kedua, kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Basis pengukuran itu bergantung pada apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan secara pengakuan awal. Kemudian ada elemen utama dari model penurunan nilai. Jadi elemen yang pertama itu kerugian kredit ekspektasian 12 bulan, di mana ini merupakan kerugian yang timbul dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam kurun waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
Kemudian yang kedua, kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, yaitu kerugian yang timbul dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan. Kemudian yang ketiga, peningkatan risiko kredit secara signifikan, di mana hal ini tidak didefinisikan di dalam PSAK 71. Kemudian gagal bayar, hal ini juga tidak didefinisikan dalam PSAK 71. Nah, untuk materi selanjutnya ini mengenai pendekatan pengukuran ganda yang menerapkan definisi gagal bayar. Jadi di sini terdapat 4 poin. Untuk poin yang pertama itu pertimbangkan indikator kualitatif, misalnya pelanggaran kovenan hutang. Kemudian poin kedua, ini konsisten dengan definisi yang digunakan untuk pengelolaan resiko kredit secara internal atas instrumen yang relevan. Kemudian poin ketiga, konsisten dengan definisi dalam regulasi yang berlaku jika memungkinkan. Kemudian yang keempat, hal ini diterapkan secara konsisten. Nah, terdapat praduga ataupun rebutable presumption bahwa peristiwa gagal bayar itu tidak terjadi sebelum aset keuangan 90 hari meninggal. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Marita Faradiba Afida dengan NIM 2021-50368. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai PSAK nomor 71 mengenai pengecualian resiko kredit rendah. Nah, hal ini ada beberapa poin. Pertama, ada instrumen keuangan memiliki resiko gagal bayar yang rendah, di mana risiko gagal bayar rendah. Lalu juga peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktual dalam jangka waktu dekat. Kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban dalam jangka waktu dekat. Terus yang ketiga itu adalah memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka panjang mungkin, namun tidak selalu menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktual, di mana perubahan yang memburuk tidak selalu mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajiban. Lalu ada penilaian atas kenaikan risiko kredit secara signifikan. Hal ini sesuai dengan konsep relatif. Yang pertama ada penilaian didasarkan pada perubahan risiko gagal bayar sejak pengakuan awal. Kedua, tidak didasarkan pada perubahan dalam jumlah kerugian kredit ekspektasian berdasarkan seluruh informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi perkiraan masa depan, forward-looking information yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Misalnya, perubahan peringkat kredit internal atau eksternal secara aktual atau ekspektasian, data makroekonomi aktual atau perkiraan, perubahan harga atau indikator pasar atas risiko kredit, perubahan aktual atau ekspektasian dalam hasil operasi atau lingkungan bisnis peminjam. Nah, lalu ada akuntansi lindung nilai. Apa sih tujuan dari akuntansi lindung nilai? Tujuan akuntansi lindung nilai adalah untuk menunjukkan dalam laporan keuangan dampak dari aktivitas manajemen risiko entitas yang menggunakan instrumen keuangan untuk mengelola exposure yang timbul dari risiko tertentu yang dapat mempengaruhi laba rugi. Lalu ada lindungi nilai atas kelompok item, di mana terdapat 4 item. Pertama ada kelayakan dari kelompok item sebagai item lindung nilai, penetapan komponen dari jumlah nominal, penyajian, dan juga yang terakhir ada posisi neto nihil. Lalu pada slide terakhir ini ada kualifikasi akuntansi untuk lindung nilai, di mana terdapat 5 poin. Poin pertama, lindung nilai atas nilai wajar. Poin kedua, akuntansi untuk elemen forward dari kontrak forward dan basis spread mata uang asing dan instrumen keuangan. Lindung nilai atas arus kas, akuntansi untuk nilai waktu dari opsi, lindung nilai dari lindung nilai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Baiklah, presentasi dari kelompok kami mengenai PSAK nomor 71. Sekian dan terima kasih.